Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini perwakilan dari Pengurus Pusat Muslim Biker Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita akan diskusi dialog sama teman-teman chapter. Dalam hal ini akan ada 3 ketua chapter yang hadir di Safar bersama MBI Pusat ini. Dan tentunya kita akan sedikit tanya tentang kegiatan dari chapter dan apa yang menjadi pamungkas nih atau kegiatan-kegiatan di chapter tersebut. Mari kita tanya. Teman bikers, khususnya Muslim Biker Indonesia dimanapun berada, ya alhamdulillah Ana di sini mewakili pengurus pusat bisa hadir, dan kebetulan hari ini kita ziarah ke chapter Banyumas, dan masya Allah sebelumnya kita melewati beberapa lokasi, yaitu ada chapter Indramayu juga bergabung, dan juga ada chapter Surabaya yang benar-benar beliau ini berapa kali safar. Walaupun kegiatannya di Surabaya, beliau turun ke bawah untuk menjemput kita, bahkan kemarin sampai Surabaya. Jadi memang bikers banget nih. Oke, sebelumnya kita memperkenalkan diri, nama saya Rio Widodo. Dalam hal ini kita pengen mengajak diskusi, dialog, sharing tentunya buat teman-teman semuanya, bahwa kita di sini juga nggak cuma kita memakmurkan kegiatan di chapter itu sendiri, tapi kita juga pengen teman-teman bisa saling mendialogi ke chapter-chapter lainnya, karena kan chapter MBI ini kan lumayan banyak ya. Dari Jawa sendiri aja ada beberapa chapter, belum lagi di Sumatera, terus juga ada di Kalimantan juga, kemarin Sulawesi juga ada juga. Jadi memang alhamdulillah MBI sudah mulai banyak chapter, dan masih ada beberapa yang belum kita resmikan, malah pengen deklarasi. Ada beberapa chapter ya, kemarin itu ada sekitar, kemarin terakhir ada 4 chapter yang saya istilahnya diskusi lagi untuk kita resmikan menjadi chapter. Ada Wajo kemarin, terus juga Lamongan daerah Jawa Timur, terus juga ada daerah mana lagi ya, Kepayang itu daerah Bengkulu ya kan, sama di Kepri itu apa nama Pulau Riau itu juga kemarin juga ada juga. Dan kita memang di sini perlu teman-teman ketahui bahwa yang gabung dengan MBI ini bukan para biker juga, tapi bahkan para aparat yang menjadi biker juga bergabung. Dan alhamdulillah ada beberapa chapter yang masya Allah mereka dari institusi kepolisian, terus juga yang kemarin di Kepulauan Riau itu ketua chapternya malah beliau TNI. Jadi memang gak cuma istilahnya kita sebagai biker, mereka juga yang beristilahnya punya pekerjaan yang pemerintahan atau apa, mereka sangat benar-benar semangat sekali. Itu menunjukkan bahwa kita MBI di sini memang kita wadah yang memang asik, bukan wadah-wadah yang orang melihatnya wah ini aliran sesat nih, aliran apa nih, karena memang ya teman-teman ketahui bahwa kita sendiri, anggota kita juga banyak ada yang TNI, Polri atau apa. Kalau sesat ya mereka pasti akan lebih pintar bang istilahnya, mereka ilmunya lebih canggih terhadap istilahnya, lebih terhadap hal-hal seperti itu. Dan alhamdulillah kita memang pure MBI ini merupakan wadah kita bikers ini untuk memang mengenal ilmu lebih baik, kita bisa mengajak kebaikan lah intinya. Terus juga taat pemerintah, karena kita kan juga seperti Ustaz Zuban bilang harus selalu ikuti aturan pemerintah. Nah aturan itu yang harus aturan mainnya kita juga. Dan kita juga punya aturan main, walaupun kita wadah kita punya aturan main. Kita punya ketua chapter, kita punya penasehat di chapter tersebut untuk saling nasihat, dan ustaz-ustaz di chapter tersebut. Dan hari ini kebetulan yang pagi hari ini kita kedatangan 3 istilahnya sahabat kita dari Muslim Biker. Yang pertama Aki Yogi dari Indramayu, itu juga ada Aki Mario dari Surabaya, dan Aki Junior dari Banyumas. Nah ini kita pengen sedikit sharing aja nih, brother. Jadi kita pengen kira-kira ini kan merupakan bentukan awal ya kan, bentukan awal chapter berdiri antum nih yang sebagai pionirnya nih. Jadi Surabaya juga Aki Mario, Aki Yogi juga, dan Aki Jun juga. Kita istilahnya kok aneh gimana, beliau gimana segala macam. Sebenarnya kalau MBI ini kan beda dengan istilahnya organisasi atau apa yang
yang istilahnya harus dipilih segala, karena kan kita memang berdasarkan memang secara sunnah atau apa kan ditunjuk. Jadi chapter itu hanya mengajukan, yang menunjuk itu dalam hal ini kita pusat gitu, dan tentunya kita juga berkoordinasi dengan pembina kita Ustaz Subhanto Wajib. Jadi buat teman-teman di sini, insya Allah kita belum ada ini lagi nih berapa naik. Ini kita memang kemarin ada sedikit perubahan, memang chapter itu, pengurus chapter itu istilahnya mengemban amanahnya itu selama 3 tahun dan boleh secara turut-turut 2 periode. Jadi kita dari pusat menunjuk mereka 2 periode, 3 tambah 3 6 ya. Jadi kesempatan 6 ini untuk beramal kan Masya Allah kan. Kalau perlu 6 kan siapa tahu ada perubahan lagi kan, jadi 6 tambah 3 lagi jadi tapi memang luar biasa. Ini gimana? Adik gitu dari Indramayu. Wah, ini kuning-kuning nih. Ini menandakan mangga gedong yang kuning dengan daerahnya nih. Dari Indramayu nih kegiatan-kegiatan apa nih teman-teman? Kan dari awalnya berdiri MBI hingga sekarang berapa anggotanya, terus kegiatannya apa aja, dan gimana tanggapan masyarakat sekitar tentang MBI di sana? Ya, syukron Tom dan Barakillah dimanapun berada. Alhamdulillah, dan kasyuran taiban wabarakatuh. Kami berwana wayardo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, Indramayu kita semenjak deklarasi 2018 kita deklarasi di Mahat Sasubar gitu kan. Masya Allah, seiring perkembangannya juga ya kita memiliki, ya mungkin teman-teman juga tahu sendiri, kita memiliki ketumnya sekjen awal yang beliau Masya Allah juga dalam perjuangan untuk membuat chapter Indramayu ini berdiri. Artinya beliau ini memang memberikan suatu hidup dan semangat, dan qadarullah lalu lebih sayang beliau. Panggil beliau di waktu yang mungkin tepat ya, artinya meninggalkan fondasi yang bisa teman-teman Indramayu ini untuk lebih menggali lagi potensi-potensi kita. Seiring berjalan waktu, Indramayu memiliki program yang mungkin menjadi suatu kebutuhan di masyarakat. Artinya apa? Kebutuhan masyarakat itu yang harus kita jemput. Seperti misalnya kita dakwah sosial seperti kita bagi nasi, santunan anak yatim. Selalu setiap kegiatan yang kita lakukan ini harus ada kajian. Intinya itu harus ada kajian. Gak bisa kita membuat kumpulan atau kegiatan-kegiatan itu tanpa manfaat, tanpa tujuan gitu. Kita selalu mengundang ustadz setempat untuk membuat acara ini lebih kena gitu dakwahnya, lebih kena manfaatnya. Udah tujuan kita. Pertama, kita punya program santunan anak yatim, program bagi-bagi nasi, baksos. Kita kerjasama dengan pemerintah, dan alhamdulillah pemerintah di Kabupaten Indramayu melalui pemerintah dinas kesehatan support kita. Kita mendekati pemerintah, kita bergaul dengan mereka karena kita nggak mau kita menjadi suatu komunitas yang inklusif. Kita terbuka untuk siapa saja, karena tujuan kita bukan membuat orang yang ngaji menjadi bikers, tapi bikers yang menjadi ngaji gitu. Jangan sampai yang ngaji jadi bikers, jadi kebalik gitu. Jangan terus seperti itu, karena girohnya beda. Karena kita selalu merekrut orang-orang yang menghijrah, anak-anak muda yang malu untuk datang kajian bareng sama kita. Kebanyakan seperti itu kan. Nah, Indramayu sendiri juga perkembangan dakwah sunnahnya sudah begitu pesat. Banyak juga kajian-kajian dilaksanakan di tempat kami. Artinya kita diterima dengan baik di masyarakat dengan antipati dengan kita pun mendekati masjid-masjid yang mungkin kayak masjid Islamic Center. Beberapa kali kita mengadakan kajian di situ, Ustadz Subhan 2 kali, Ustadz Aldi 2 kali kalau nggak salah, kemudian Ustadz lain-lain, Ustadz Sunnah itu diterima di Islamic Center, yang notabene itu bukan masjid gitu ya, masjid sunnah, masjid pemerintah, masjid umum gitu kan. Dan Masjid Agung pun menerima, yang bukan juga masjid notabene bukan masjid kami. Artinya ya kita nggak memilih masjid, artinya kita rangkul semua tanpa membeda-bedakan siapa, karena memang dakwah kita ini bukan untuk kita aja gitu, untuk semua. Artinya ya alhamdulillah kita diterima di Indramayu menjadi sebuah komunitas yang bermanfaat untuk orang banyak. Untuk anggota di World Member itu ada 99 kalau nggak salah, di 100 ya.
di 100 ya seperti biasa yang aktif 20-30 gitu kan. 20-30 tapi tetap kita dengan kesabaran kita di waktu itu selalu memberikan informasi, memberikan suatu manfaat atau ilmu-ilmu situ. Kita juga punya, kalau di member penasehat ya Ustaznya, pembina. Penasehat. Kita punya 4 ustadz yang nggak salah ya, 4 ustadz yang mengawal kita, alhamdulillah. Insya Allah kalau teman-teman mampir di Indramayu nanti berkenan dengan ustadz kami di sana. Dan semenjak PPKM ini memang vakum. Ya seperti yang tadi Antum bilang, menaati pemerintah gitu kan, tidak mengajukan kegiatan dulu selama kemarin. Nah, pas ada kegiatan ini kita semangat ya teman-teman. Gas nggak? Gas gitu kan. Kita semangat kejar nih, mana ada kegiatan yang MB lakukan. Karena Indramayu teman-teman ini punya semangat yang beda. Banyumas bikin acara, Yarok Banyumas. Apalagi yang bikin acara, kita Yarok lagi. Yang mudah-mudahan Surabaya misalnya ada yang ada kegiatan, kita ke Surabaya gitu kan. Padahal paling jauh gitu, kita belum pernah soalnya teman-teman ini paling jauh di Jogja gitu gasnya gitu. Surabaya insya Allah pengen juga gitu kan, seru kayak gitu. Oke, itu. Memang yang tadi dia bilang kita seperti satu kita mewarnai. Hanya apapun masjidnya apa kita hadir aja karena ya itulah warna kita. Jadi kita mewarnai bahwa bikers juga bisa ngaji, bikers juga asik, dan juga yang kita ajari juga sesuai dengan masalah. Ini memang momen sharing kita. Jadi ada kegiatan, mudah-mudahan di beberapa chapter juga bisa mengikuti nih. Kayak tadi teman-teman dari Indramayu dia bisa kolaborasi dengan pemerintahan. Terus juga Om Mario bisa membuat apa istilahnya skill-skill dari para member akhirnya difasilitasi di bagian panahan. Terus juga si dari Banyumas dia punya peluang melihat baik masyarakat. Jadi hal-hal baik ini mudah-mudahan bisa ditiru kepada teman-teman chapter yang lain ya. Chapter yang lain juga istilahnya juga bisa saling sharing apa sih yang bisa kita adakan di chapter itu gitu. Jadi maka di sini memang kita momen dialog ini kita jadi tahu nih apa sih yang dilakuin masing-masing chapter, karena kan tentunya karakter bakersnya juga beda-beda ya kan. Orang Surabaya, orang Ngapak tadi Banyumas, sama ini tengah-tengah Ngapak enggak juga Indramayu. Karena kan karakter orang tinggal itu kan juga mempengaruhi ya istilahnya. Tapi tetap di mana aja semua sama. Anggota banyak, yang hadir lo lagi, ya kan? Nah ini menjadi tantangan nih buat para pengurus chapter dan juga buat teman-teman. Ayo dong, kita di sini memang jangan melihat siapa ketuanya, siapa ininya, kita sama-sama memajukan MBI ini, keluarga yang kita cintai, bahwa kita punya keluarga yang luar biasa, kita punya teman soleh, kita punya yang memang kita banggakan nih di komunitas ini, di wadah ini tentunya, wadah yang mungkin orang juga pengen tahu. Kalau kita kompak, kalau kita bisa sama-sama saling bersinergi kegiatan, insya Allah member lain jadi bahkan baker juga kok seru sih, kok keren sih gitu lah. Jadi memang itu yang diperlukan, karena selama ini ada kebosanan ya buat teman-teman mungkin di komunitas umum mengatur istilahnya anniversary gitu-gitu aja. Ada berapa kali bahkan pengurus di beberapa komunitas umum juga tiap tahun kalau Ture anniversary gitu-gitu. Jadi ada yang kok kayaknya nggak ada yang meningkatkan untuk kita bekal akhirat nanti. Nah mudah-mudahan di wadah ini kita juga bisa menjadikan wadah ini sesuatu yang luar biasa lah gitu, sesuatu yang kita makan dan bekal di akhirat nanti. Karena kita memang kayak tadi kayak semalam juga Ustaz Abdul Rahman dan dibilang umur 30-40 dan udah saatnya kita udah 30-40 udah saatnya kita arahnya tuh nggak ke arah dunia lagi, udah saatnya kita ke akhirat ya. Jadi teman-teman apa yang udah lo siapin di akhirat nanti, nah itulah jadi istilahnya bandel dengan teman-teman semua. Disinilah kita wadah kita ini bisa memfasilitasi kita sama-sama untuk bisa dibilang membekali diri kita untuk perjalanan pulang ke akhirat nanti. Karena umur nggak ada yang tahu, tiba-tiba kita meninggal, itu udah duknya apa. Selain kita ninggalin istri anak, kan kita juga punya bekal juga yang insya Allah udah membuat manfaat buat kita semua.